Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iqbal Iza Tafiki dengan NIM 2005 1204 008 dari kelas TIP 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang routing statik lanjutan dari lanjutan kemarin yang saya buat, dan juga akan sedikit ada video praktikum melalui Cisco Packet Tracer tentang routing statik tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu routing statik. Routing statik merupakan jenis routing yang dilakukan admin atau pengelolaan jaringan untuk mengkonfigurasi informasi jaringan secara manual. Adapun ciri-ciri routing statik diantaranya jalur yang ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual. Lalu adapun keuntungan dan kerugian dari routing statik. Untuk keuntungannya, yang pertama meringankan kinerja prosesor dari router itu sendiri. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Hanya untuk kerugian dari routing statik sendiri adalah administrator atau admin jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router dan hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Mungkin sedikit pengertian dari routing statik tersebut. Di sini kita akan langsung masuk kepada video praktikum melalui Cisco Packet Tracer tentang routing statik lanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang video simulasi praktikum routing statik lanjutan melalui Cisco Packet Tracer. Pertama-tama yang kita butuhkan ada 3 PC, 3 router sama 2 server. Kita akan buat rangkaiannya terlebih dahulu seperti ini. Untuk rangkaian dari 3 PC, 2 router dan 3 router dan 2 server. Di sini kita saling menghubungkan. Selanjutnya kita langsung masuk ke pemberian IP address dari setiap PC. Yang pertama kita masuk ke PC 1. Untuk PC 1 kita isikan IP address-nya 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya 255.255.255.192. Lalu untuk default gateway-nya ada 192.168.1.62. Mungkin bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya setelah PC 1 kita lanjut ke PC 2. Kita masukkan IP address-nya berikut. Untuk IP address-nya ada 192 untuk IP address 192.168.1.65. Karena IP address adalah IP yang selalu dipakai setiap PC, jadi setiap PC pasti akan berbeda IP address-nya. Misalnya pada subnet max-nya ada 255.255.255.192. Misalnya pada default gateway-nya kita kasih 192.168.1.126. Jadi berikut langsung kita masuk ke PC 3. Di PC 3 ada
Baik, kita ulangi, kita masuk ke PC 3. Di PC 3 ada IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet max-nya kita kasih 255.255.255.128. Lalu lanjut ke default gateway-nya ada 192.168.1.254. Jadi setelah ketiga PC kita berikan IP address, kita langsung menuju ke routernya. Jadi untuk yang pertama kita masukkan router. Sebelum router kita masukkan servernya terlebih dahulu. Jadi ini di server 1. Pada server 1 terdapat, kita masukkan IP address-nya yaitu 33.33.33.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Selanjutnya masuk ke default gateway-nya yaitu 33.33.33.3. Lalu kita lanjut ke server 2. Di server 2 terdapat IP address, kita masukkan 43.43.43.1. Selanjutnya subnet max-nya ada 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya sendiri 43.43.43.3. Jadi setelah kita semua isi dari ketiga PC sama dua server tersebut, kita langsung masuk ke router 1. Di router 1 kita masuk ke flash internet 00. Kita isi IP address sama subnet max-nya. Adapun di sini untuk flash internet 0 ini kita masukkan IP address-nya yaitu untuk router 1 192.168.1.62 dan subnet max-nya 255.255.255.192. Lalu kita masuk langsung pada flash Ethernet 1.1-nya. Terdapat IP address kita tuliskan pada flash Ethernet 1 pada router 1 di sini yaitu 192.168.1.126, lalu subnet max-nya 255.255.255.192. Lalu kita masuk langsung ke serial 2.0. Di sini kita isikan untuk serial 2.0 di sini 12.12.12.1 untuk IP address-nya, lalu subnet max-nya sama 255, hanya yang belakang kita ganti 0. Lalu ke serial 3-nya kita masuk ke serial 3. Adapun di serial 3 kita masukkan IP address-nya 13.13.13.1.255.0, hampir sama. Lalu kita masuk pada kita jangan lupa untuk di on-kan dari flash internet 1, flash internet 0, serial 2, serial 3 untuk di on-kan semua. Lalu kita masuk ke router 2. Router 2 hampir sama pada tadi, kita masukkan IP address-nya pada flash internet 0 di router 2 yaitu 192.168.1.254, lalu subnet max-nya 255.255.255.128. Sedangkan untuk flash internet 1 kita kosongkan karena pada router 2 kita tidak mempergunakan flash internet 1. Lalu masuk ke
Baik, kepada serial 2, yaitu kita isi IP address-nya 12.12.12.2, lalu subnet mask-nya 2550, kita on kan lalu masuk ke serial 3. Baik, untuk serial 3 sendiri kita masukkan IP address-nya 23.23.23.2, lalu subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Baiklah, di sini saya langsung masuk. Setelah itu kita langsung masuk ke router 3. Kita hampir sama masukkan flash internet, yaitu ada IP address sama subnet mask. Masuk pada flash internet kosong pada router 3, kita isikan IP address. Untuk IP address-nya 33.33.33.3, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu lanjut ke serial 3. Kita jangan lupa untuk on kan juga. Masuk ke serial 3. Kita ke flash internet 1 dulu, tapi kita isi untuk IP address-nya 43.43.3.3.255.0. Lalu kita on kan dan kita masuk pada serial 2. Baik, pada serial 2 kita masukkan 23.23.23.3, lalu subnet mask-nya 255.0. Lalu lanjut ke serial 3. Di sini untuk serial 3-nya tadi untuk kita masukkan terlebih dahulu untuk perihal serial 3, yaitu 13.13.13.20.050. Lalu masuk ke router 1 untuk menginputkan statiknya. Di sini kita masukkan, kita add-kan untuk data-datanya, data-data untuk menghubungkan dari router 1, 2, dan 3. Router statik kita masukkan networknya di sini. Yang pertama kita masukkan network, kita add 33.33.33.0 seperti ini. Lalu untuk max-nya sendiri (255.255.255.0). Lalu lanjut pada next hub-nya ada 13.13.13.3. Kita add lalu masukkan lagi untuk 43. Jadi 43 kita samakan, hanya kita berbeda pada network sama next hub-nya. Untuk max-nya kita samakan, tapi untuk yang terakhir networknya kita berbeda. Di sini network kita isikan 192.168.1.128. Lalu next hub-nya ada 12.12.12.2. Setelah itu kita masuk ke router 2. Lalu kita samakan max-nya 255.255.255.0. Lalu untuk next hub-nya 23.23.23.3 kita add masuk ke selanjutnya, yaitu ke yang kedua, yaitu network 43.43.43.0. Lalu untuk max-nya kita samakan, untuk next hub-nya kita juga samakan. Nah, untuk yang ketiga ini kita bedakan dari network sama next hub-nya juga. Jadi untuk networknya sendiri 192.168.1.0. Untuk next hub-nya sendiri
12.12.12.1. Pada router 2 kita add semua 3, lalu kita masuk ke router 3. Kita masuk ke static juga untuk router 3, lalu kita add-kan data IP network, max, dan next hop-nya juga. Di sini untuk networknya sendiri, untuk router 1 sama router 2 kita samakan max-nya, tetapi untuk router 3 kita bedakan yang belakang, yaitu 255.255.255.128. Setelah itu kita masukkan untuk networknya ada 192.168.1.0 dan next hop-nya 13.13.13.1, lalu kita add. Setelah itu masuk ke 192.168.1.128, lalu masuk ke next hop-nya yaitu 23.23.23.2. Setelah semua terisi, kita akan coba masukkan pada simulasi yang sudah saya siapkan. Jadi perlu kita add-kan semua, cuma beda di max-nya saja. Nah, ini kita masuk ke simulasi. Pada simulasi tersebut kita soal dulu, lalu kita edit. Kita pilih IP4, ICMP kita centang. Setelah itu kita akan coba mulai praktikkan. Baiklah, yang pertama kita masukkan paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Jadi coba kita masukkan ke PC 1 ke PC 2 dulu. Kita coba jalankan. Untuk awal percobaan pasti akan terjadi kesalahan karena mungkin masih memproses dalam data. Jadi kita masukkan, coba kita delete, masukkan lagi PC 1 ke PC 2. Apakah berjalan? Kita coba jalankan. Dan ternyata berhasil untuk mengirimkan paket Simple PDU-nya sampai kembali ke PC 1. Selanjutnya yang kedua yaitu PC 1 ke PC 3 menggunakan Simple PDU. Kita akan coba seperti yang saya katakan tadi, ketika di awal perjalanan pasti akan terjadi kesalahan karena beberapa sistem. Lalu kita coba lagi masukkan PC 1 ke PC 3 dan ternyata dapat masuk ke PC 3 dan kembali lagi ke PC 1. Jadi percobaan kedua kita juga berhasil. Selanjutnya kita delete kembali, masuk ke sekarang PC 1 ke server 1. Kita coba untuk mengirim dari PC 1 ke server 1. Ketika kita kirim hampir sama karena terjadi kesalahan. Kita coba kembali PC 1 dan server 1. Kita jalankan kembali. Dan ternyata kita sampai ke server 1, lalu kembali lagi ke PC 1. Selanjutnya yang berikutnya yaitu paket Simple PDU dari PC 1 ke ke server 2. Kita coba untuk jalankan PC 1 ke server 2. Pasti akan terjadi kesalahan karena butuh pemrosesan. Kita delete terlebih dahulu. Kita coba jalankan kembali apakah berhasil ataupun tidak. Dari PC 1 ke server 2. Dan ternyata dapat mengirimkannya dan kembali lagi ke PC 1. Lalu kita lanjut dari PC 3 ke PC 1. Di sini kita akan coba menggunakan paket simple seperti sama. Jadi kita coba jalankan lagi PC 3 ke PC tadi dari awal PC 1 ke 3, sekarang 3 ke 1 dan dapat kembali lagi dari PC 1 ke PC 3. Lalu berikutnya kita akan coba
kirimkan paket simple pada PC3 ke PC2. Kita coba jalankan. Dari PC3 kita masuk ke PC2 dan langsung ada transaksi, kita langsung berhasil untuk PC3 ke PC2. Kita delete kembali, kita coba lagi dari PC3 ke server 1. Kita akan coba dari PC3 ke server 1, ternyata juga telah langsung mengirimkan dan kembali lagi ke PC3. Lalu masuk, kita delete kembali dari PC3 ke server 2. Kita akan coba, kita mulai lagi PC2 ke router 2, router 2, router 3, router 3 masuk ke server 2, lalu kembali lagi ke PC3 dan berhasil. Lalu lanjut pada server 1 ke server 2. Kita akan coba apakah berhasil untuk pengiriman paket simpelnya server 1 ke server 2. Kita akan coba server 1 ke router 3, router 3 ke server 2 dan sebaliknya. Ternyata berhasil. Lalu lanjut ke selanjutnya server 1 ke PC 1. Kita akan coba server 1 ke PC 1 untuk kita coba server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 masuk ke PC 1. Ternyata berhasil dan kembali pada server 1. Lanjut, kita kirim paket simple lagi, kita delete terlebih dahulu. Kita masuk ke server 1 ke PC 2. Ya. Sebentar, kita delete terlebih dahulu. Server 1 ke PC 2 kita langsung jalankan. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 pada PC 2 dan kembali ke server 1. Lalu yang terakhir kita akan coba pada server 1 lalu ke PC 3. Percobaan terakhir kita yaitu ke server 1 ke PC 3, masuk ke router 3, ke router 2, ke PC 3. Ternyata dapat berhasil dan kembali lagi pada server 1. Ya, mungkin setelah selesai membuat simulasi, kita akan kembalikan ke real time. Setelah real time, lalu kita akan amati pada percobaan tadi. Mungkin apabila ada kesalahan ataupun lainnya, bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer tentang routing statik lanjutan yang merupakan mata pelajaran jaringan komputer. Saya akhiri. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.